Dan satu lagi tipe yang membedakan yaitu jenis yang membedakan yaitu adalah dari segi gearnya, gear reduksi dan gear langsung atau putaran cepat dan putaran lambat. Dan ini akan saya bahas dalam video ini. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan dari mesin ini, yaitu seperti kultivator ya, kultivator yang membutuhkan bobot yang ringan tapi memiliki torsi yang besar seperti itu. Sedangkan ini memiliki torsinya 12 Nm gitu. Artinya mesin ini akan bekerja lebih berat dibanding dengan mesin yang ini. Nah, kalau yang ini yang HDR dia memiliki 20 Nm, itu cocok untuk penggunaan teman-teman semua. Untuk harga per saya syuting hari ini yaitu di sini. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Ya, sobat teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas satu produk Firman Indonesia, yaitu mesin penggerak dengan perbedaan gear reduksi. Nah, kita akan bahas apa saja perbedaannya, tapi jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Pada dasarnya, mesin yang di depan saya ini adalah namanya mesin penggerak atau engine ya. Jadi, mesin ini banyak sekali kegunaannya, cukup luas penggunaannya. Apapun itu yang butuh penggerak dengan putaran, ini solusinya. Seperti mesin parut kelapa misalnya, kemudian alat-alat konstruksi misalnya, kemudian alat mesin bajak misalnya, ataupun seperti pompa air dan macam-macam itu yang membutuhkan putaran, kemudian dikonversikan menjadi misalkan membajak ataupun memompa air, memindahkan segala macam. Ini adalah mesin yang kalian butuhkan. Tapi mesin penggerak sendiri memiliki banyak jenis dan kapasitas. Contoh jenisnya itu ada dua, yaitu BBM dengan konsumsi bensin dan BBM dengan konsumsi solar. Yang di depan saya ini adalah yang menggunakan bensin. Kemudian kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada yang 5 HP sampai puluhan HP gitu. Kemudian mesin bensin sendiri ini terdapat dua tipe lagi. Ada yang 2 tak, ada yang juga 4 tak. Nah, jadi macam-macam ya. Jadi seperti itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan satu lagi tipe yang membedakan yaitu jenis yang membedakan yaitu adalah dari segi gearnya, gear reduksi dan gear langsung atau putaran cepat dan putaran lambat. Dan ini akan saya bahas dalam video ini dengan membahas produk Firman yaitu FGE 220 HD dan FGE 220 HDR. Di sini saya akan bahas ini adalah mesin penggerak dengan berbahan bakar bensin 4 tak dan kapasitas 7,5 HP. Kalau teman-teman lihat di kanan dan kiri saya ini bentuknya sama ya. Kalau saya bilang 90% sama ya, tapi ini memiliki tipe yang berbeda. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. FGE 220 HD, oke. Dan satu lagi inilah FGE 220 HDR. Nah, kalau kita lihat seperti recoil starter, kemudian tangki bahan bakar, kemudian kita bisa lihat di sini karburator dengan saringannya itu sama. Kemudian di sini knalpot ya, knalpot juga sama. Yang membedakan adalah ini, as yang dimiliki kedua ini berbeda. Oke, yang di sebelah kanan sini ini tidak memakai gearbox, artinya putaran dari piston ini langsung berputar 1:1. Dan kita lihat teman-teman di sini, ini ada satu komponen khusus yaitu namanya gearbox reduksi, di mana as yang meneruskan putaran piston ini direduksi ke sini. Jadi putarannya ini 2 kali lebih rendah atau 2 kali lebih lambat dibanding dengan ini. Ada tujuannya, kenapa harus seperti ini? Karena teman-teman dari nelayan, kemudian teman-teman dari asar misalkan pengguna dari mesin-mesin parut kelapa, kompresor dan lain-lain yang membutuhkan gear reduksi atau torsi yang besar dengan HP yang cukup kecil. Oke, itu adalah perbedaan dari segi desainnya. Dan sekarang saya akan membahas inti dari perbedaan itu, penggunaannya untuk apa. Jika teman-teman membutuhkan mesin penggerak dengan torsi yang besar, namun dengan HP yang kecil, ini pilihan yang cocok. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah memiliki gear reduksi yang tadi saya bilang, putarannya itu direduksi 2:1. Artinya
2 kali berputar dibanding dengan 1 kali berputar. Artinya itu torsinya 2 kali lebih besar dibanding dengan yang seperti ini, yang gear langsung, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Misalkan teman-teman mau butuh yang torsi besar tapi tidak mau mesin yang lebih besar gitu ya, atau dengan ukuran lebih besar. Jadi ukuran kecil tapi torsi lebih besar, ini yang cocok gitu. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan dari mesin ini, yaitu seperti kultivator ya, kultivator yang membutuhkan bobot yang ringan tapi memiliki torsi yang besar seperti itu. Ataupun alat-alat yang meminimalisir puli dan belt sehingga tidak membutuhkan puli dan belt lagi untuk putaran yang direduksi atau dengan torsi yang besar. Terus juga mesin perontok padi misalkan, ataupun mesin katrol yang membutuhkan torsi yang besar gitu. Dan juga teman-teman nelayan juga bisa menggunakan mesin ini dengan gear reduksi. Nah, mesin ini memiliki keunggulan, dia dapat memperpanjang umur pakai di saat teman-teman semua pakai mesin ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah perhitungan untuk membutuhkan mesin penggerak, jadi misalkan teman-teman membutuhkan penggerak sebesar 20 Nm misalkan. Nah, dengan HP ya, itu HP-nya kurang lebih 7,5 HP. Dan teman-teman menggunakan mesin yang ini. Sedangkan ini memiliki torsinya 12 Nm. Gitu. Artinya mesin ini akan bekerja lebih berat dibanding dengan mesin yang ini. Nah, kalau yang ini, yang HDR, dia memiliki 20 Nm. Itu cocok untuk penggunaan teman-teman semua. Dan dia memiliki umur pakai yang lebih lama. Artinya kerja mesin seperti piston, kemudian klep dan lain-lain itu ya normal-normal saja dibanding dengan ini yang harus memutar torsi yang dibutuhkan seperti itu. Nah, mungkin saya akan kasih lihat beberapa contoh penggunaan dari mesin berpenggerak reduksi ini seperti kultivator dan juga nelayan. Untuk kultivator seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke perahu nelayan, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi teman-teman sebelum memilih mesin penggerak, pelajari dulu kebutuhannya seperti apa. Contoh yang tadi saya simpulkan, untuk yang penggerak direduksi ini, seperti FTR 820, dia membutuhkan direduksi lagi karena membutuhkan torsi yang cukup besar dan penggunaan yang ringan. Jadi tidak butuh mesin-mesin yang besar dengan torsi yang besar. Cukup dengan mesin seperti ini aja yang 7,5 HP dapat torsi yang besar. Begitu. Kemudian yang mesin yang seperti ini, yang gear langsung FGE 220, ini cocoknya seperti penggunaan pompa, kemudian mesin-mesin konstruksi, kompresor dan juga lain-lain gitu ya. Dan keuntungan menggunakan FGE 220 HDR reduksi, yaitu dia memiliki ketahanan yang lebih karena mesin ini dapat bekerja untuk torsi yang sangat besar begitu dibanding dengan yang 220 HD. Makanya tadi saya bilang sebelumnya, ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman semua. Apakah butuh RPM yang tidak begitu tinggi tapi torsinya tinggi? Ini cocok sekali yang 220 HDR. Tapi untuk teman-teman yang membutuhkan RPM yang tinggi tapi tidak membutuhkan torsi yang tinggi, nah ini cocok dengan FGE 220. Sekarang kita ngomongin harga. Kedua mesin penggerak ini memiliki harga yang berbeda. FGE 220 HDR ini memiliki harga yang lebih mahal dibanding FGE 220 HD. Kenapa? Karena dia memiliki keunggulan yang saya sebutkan tadi barusan. Dan dia memiliki, ini dia, komponen tambahan yaitu gear reduksi. Artinya dia memiliki harga yang lebih mahal karena dia tidak ada tambahan komponen gear reduksi lagi. Dan untuk harga per saya syuting hari ini yaitu di sini. Oke, jadi mungkin seperti itu aja video saya kali ini membandingkan kedua mesin ini. Jadi semoga teman-teman bisa tercerahkan supaya mendapatkan inspirasi untuk memilih mesin yang tepat guna. Untuk teman-teman yang masih penasaran tentang harga lagi atau misalkan tentang hal apapun itu, silahkan komen di bawah sini atau DM atau langsung aja WhatsApp ke sini. Oke, dari saya Rizky Maulana. Jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan nonton video-video Firman lainnya. Dari saya Rizky Maulana, sampai jumpa lagi.